Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Abdurrahim. Saya dari kelas MBA Profesional 1. Di sini saya akan memberikan paparan terkait dengan learning journey di mata kuliah manajemen dan analisis big data. Pada mata kuliah ini, saya mempelajari sebelum asesmen 1, saya mempelajari terkait pertama yaitu ada the Big Data Business Mandate, Big Data Business Model Maturity Index, the Big Data Strategy Document, the importance of user experience, difference between business intelligence and and data science dan data lake. Di sini saya mempelajari terkait dengan memahami bagaimana pentingnya big data digunakan dalam dunia bisnis. Nah, dalam uh, big data ini saya selalu mempelajari terkait dengan bagaimana sih konsep, teknik, metodologi, dan hand-on experience yang dibutuhkan dalam bisnis untuk kebutuhan big data ini. Dan di big data ini mempelajari terkait dengan bagaimana kita big data memiliki peran untuk bisnis monitoring, memberikan bisnis insight dan bisnis optimization, serta juga perusahaan harus mempelajari bagaimana big data ini penting guna keberlanjutan bisnis. Dan selanjutnya saya mempelajari terkait dengan Big Data Business Model Maturity Index. Jadi memahami bagaimana dan menjelaskan Business Model Maturity Index secara rasional, tepat, dan efektif. Di sini dipelajarin terkait dengan bagaimana Big Data tersebut diukur bagaimana sejauh mana dia itu big data tersebut digunakan untuk proses bisnisnya seperti itu. Dan selanjutnya kita belajar terkait dengan the big data strategy document. Jadi dokumen-dokumen apa aja yang dibutuhkan dalam menganalisis atau requirements yang dibutuhkan, data requirements yang dibutuhkan untuk analisis di big data. Dan selanjutnya mempelajari tentang the importance of user experience. Sebagaimana kita tahu bahwa bagaimana sih big data tersebut dibangun gitu ya, dibangun dan diberikan kepada pemangku kepentingan. Makanya kita membutuhkan user experience, dan di sini kita mempelajari terkait unintelligence business experience, bagaimana sebuah user experience itu tersebut sangat berguna untuk menginterpretasikan data. Apabila UX-nya tidak bagus, tidak baik, tidak efektif, maka kebutuhan data tersebut, interpretasi data tersebut tidak tersampaikan kepada, baik itu kepada pelanggan, pemangku kepentingan bisnis, dan lain-lain. Dan selanjutnya mempelajari tentang perbedaan business intelligence dan data science. Di sini kami mempelajari tentang bagaimana sih data science itu scope-nya, lingkupnya, konsepnya, dan penerapannya, modelnya seperti apa, dan bisnis intelligence sendiri itu seperti apa. Jadi apakah ada keterkaitannya antara bisnis intelligence dan data science. Selanjutnya kami memfokuskan di week ke-6 kami belajar terkait dengan data science. Apa itu data science dan trennya bagaimana, analitik algoritmanya seperti apa, bagaimana kita menganalisis data baik berupa itu time series ataupun bagaimana kita membuat prediksi model bagaimana kita perusahaan memprediksi ke depannya bisnisnya seperti apa. Dan selanjutnya kita mempelajari tentang data lake. Data lake itu yang kita sebagaimana tahu bahwa data lake itu kita juga mempelajari terkait bagaimana data itu sangat luas, atau data itu seperti danau, kita bisa menggali data dari banyak sisi dan banyak sekali yang tersebar di internet. Nah, di sini kita mempelajari bagaimana data lake itu digunakan untuk perusahaan, apa sih yang tepat, apa sih yang perlu diambil dari data lake yang banyak sekali. Misalkan kita membutuhkan data sales gitu ya, data sales produk A. Nah, apakah relevan terhadap kebutuhan bisnis kita? Nah, di data lake tersebut kita bisa mengambil data dan kita bisa mengolahnya dan kemudian menjadi insight untuk bisnis. Oke,
Selanjutnya, setelah kita asesmen satu, kita mempelajarin, ada 7 topik terkait dengan thinking like a data scientist, bioanalysis technique, score development technique, monetizing exercise, metamorphosis exercise, power of envisioning, dan yang terakhir adalah organizational ramification dan stories. Nah, pada materi setelah asesmen satu ini, kita dituntut untuk belajar lebih dalam mengenai data scientist. Jadi kita harus berpikir seperti like a data scientist. Jadi walaupun kita sebenarnya adalah uh, bela- kita adalah mahasiswa manajemen, tapi kita harus berpikir seperti layaknya data scientist. Nah, di sini kita mempelajari tentang framework, teknik, dan experience atau aplikasi-aplikasi penerapan data scientist pada perusahaan atau organisasi. Nah, kita mengidentify bagaimana bisnis inisiatif, terus bagaimana kita uh, atau membangun develop bisnis stakeholder persona, identifying strategis. Nah, terus kita juga mempelajari tentang 8 proses yang ada di dalam data scientist. Dan di sini kita membuat bagaimana konsep uh, teknik dari 8 tersebut kita contohkan kita dibuat studi kasus pada saat ini kita mempelajarin terkait dengan kasus food locker analysis, dan selanjutnya kita mempelajari tentang bioanalisis teknik. Di sini kita mempelajari tentang bagaimana data-data tersebut digunakan untuk kebutuhan dari data analisis sendiri. Misalkan di bioanalisis teknik ini ada namanya data time series. Kita mempelajari tentang bagaimana uh, kebutuhan atau prediksi ke depannya dari sebuah misalkan produk, uh, kebutuhannya seperti apa di masa yang akan datang. Nah, di sini di Biteknis ini kita melihat mengukur juga performa dari apakah di penggunaan produk A ini memang sangat laku atau misalkan kurang laku. Nah, itu juga kita bisa mempelajarin dari analisis teknik ini. Dan untuk penerapannya di dunia e-commerce misalkan, kita bisa tahu bahwa uh, customer retention itu bisa didapat dari data order. Bagaimana customer itu repeat order, dan bagaimana uh, customer customer tersebut habitnya ketika misalkan order produk A itu repetitionnya berapa kali dalam 1 bulan, 1 tahun. Nah, itu bisa kita lihat dari menggunakan analisis teknik. Selanjutnya kita mempelajari dengan score development teknik. Di sini bagaimana kita menginisiasi bagaimana keputusan bisnis menggunakan skor teknik. Misalkan di sini ada beberapa contohnya, menggunakan menganalisis bisnis terhadap credit score gitu ya. Maka kita membutuhkan ada namanya VICO. VICO itu tersebut menganalisis bagaimana tingkat kredit kolektibilitas kita untuk mengukur bagaimana apabila seorang kreditur akan meminjam pada suatu bank. Jadi di situ dianalisis apakah kreditur tersebut bisa kita kategorikan sebagai bad atau good creditor. Jadi di sini perusahaan bisa menilai uh, rasio kolektibilitas dari seorang kreditur dan acceptable apakah dia diterima apabila mengajukan kredit di suatu bank tersebut. Selanjutnya kita mempelajari terkait dengan monetize exercise. Di sini kita mempelajari terkait dengan teknik bagaimana sih memonetisasi dari sebuah data tersebut. Bagaimana kita uh, organisasi atau perusahaan memberikan service atau produk ke customernya seperti apa. Kita mengidentifikasi bagaimana produk tersebut digunakan, bagaimana produk tersebut laku di pasaran, dan itu adalah monetisasi dari si produk tersebut. Kita bisa melihat bagaimana kelayakan suatu produk untuk dijual ke pasar. Selanjutnya kita mempelajari tentang bagaimana uh, metamorphosis exercise. Jadi bagaimana memahami, menjelaskan secara apa ya, maksudnya kita metamorfosis suatu produk dari yang sebelumnya A menjadi B seperti itu, dan kita harus
melihat bahwa, produk tersebut harus, ketika misalkan pada fase declining, kita harus bagaimana berinovasi untuk memetamorfosiskan, sebuah produk tersebut ke dalam produk baru. Dan yang terakhir kita mempelajari tentang organizational ramification dan stories. Jadi, di sini kita menganalisis bahwa, sebagian besar, big data itu ilmu atau ilmu data yang terbagi dalam 3 kategori analisis entitas bisnis, yaitu analisis pelanggan, analisis karyawan, serta analisis produk, serta jaringan-jaringan yang operasionalnya. Jadi keuntungannya apa untuk mencari cerita di ketiga kategori ini adalah mencegah organisasi membatasi diri, eee, mereka sendiri dalam mencari, big data yang relevan. Jadi di sini mempelajari terkait dengan, misalnya, memberikan contoh bagaimana organisasi menggunakan analisis atribut untuk memaksimalkan, revenue atau misalkan memaksimalkan laba. Terus, kita juga bisa, kita kan membedakan bagi B2C ataupun B2B seperti itu, bagaimana data tersebut digunakan untuk, kebutuhan pelanggan B2C ataupun B2B. Dan juga di sini kita memberikan, additional additional, apa ya, komputasi misalkan IoT dan segala macam yang lebih kompleks. Jadi bagaimana data tersebut bisa diterjemahkan untuk kebutuhan bisnis. Sekian dari saya, terkait dengan learning journey dari mata kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.